Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan, nama saya Haris Komaruzamani dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Teknik Universitas Mula Warman. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang ERP atau Enterprise Resource Planning. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengertian ERP, sejarah singkat ERP, manfaat penggunaan ERP, waktu yang tepat untuk menggunakan ERP, modul-modul dalam ERP, dan faktor yang harus ditentukan dalam memilih ERP. Untuk yang pertama, kita akan membahas apa itu ERP. ERP atau Enterprise Resource Planning adalah software atau perangkat lunak yang biasa digunakan oleh perusahaan untuk mengelola kegiatan sehari-hari. ERP sendiri memiliki fitur untuk mengelola keuangan, produksi, proyek, sumber daya manusia, dan lain-lain. ERP menyediakan data secara real-time dan akurat sehingga mengurangi duplikasi data dan menciptakan keputusan bisnis yang baik. Kemudian kita beralih ke sejarah singkat ERP. Pada 1960, sebelumnya kita harus mengetahui bahwa ERP itu terbentuk pada tahun 1990. Namun sebelum 1990 telah diciptakan konsep yang mirip seperti ERP. Pada tahun 1960-an telah ditetapkan sebuah konsep yang diterapkan kepada manajemen inventaris dan kontrol di sektor manufaktur yang dinamakan Inventory Control Package. Kemudian, pada tahun 1970, developer menciptakan sebuah program untuk memantau inventaris, merekonsiliasi saldo, dan melaporkan status sehingga diciptakannya MRP atau Material Requirement Planning. Pada 1980, MRP memiliki banyak perkembangan untuk mencangkup lebih banyak proses manufaktur, sehingga diciptakannya MRP 2. Kemudian, pada tahun 1990, sistem MRP ini memiliki perkembangan yang pesat dan tidak hanya memiliki fitur yang hanya terbatas pada manajemen inventaris atau manufaktur saja. Sistem ini kemudian diganti namanya menjadi ERP atau Enterprise Resource Planning yang seperti kita ketahui sekarang. Kemudian pada tahun 2000, Getter Group yang menciptakan ERP itu kemudian mengembangkan ERP menjadi lebih pesat lagi, menambahkan fitur seperti ERP Cloud itu, dan mereka mengeluarkan ERP 2. Kemudian kita akan lanjut ke manfaat penggunaan ERP. Manfaat dari ERP sendiri lumayan banyak, namun kita akan membahas 5 saja. Yang pertama yaitu mengoptimalkan efisiensi. Sistem ERP berfungsi menyederhanakan berbagai aktivitas operasional yang memakan waktu dan tenaga. Tugas-tugas kompleks seperti pengecekan inventaris, pembagian tugas ke karyawan, pemantauan jam kerja, penggajian, pembuatan laporan keuangan, dan lain-lain, itu semua sekarang dapat dilakukan secara otomatis. Dengan berkurangnya pekerjaan manual seperti yang saya sebutkan tadi, tim dari perusahaan dapat lebih fokus pada pekerjaan mereka yang lain tanpa harus mengganggu yang lainnya. Dan dari sini dapat kita pastikan bahwa ERP sendiri dapat mengoptimalkan efisiensi pekerjaan dari suatu perusahaan. Yang kedua yaitu meningkatkan kolaborasi. Kolaborasi antar departemen merupakan bagian yang krusial dan sering diperlukan dalam bisnis. Software ERP yang terintegrasi adalah peruntuh dinding-dinding yang membatasi kolaborasi antar departemen tersebut. Dengan data-data yang ada di dalam ERP dapat diakses oleh departemen lain sehingga menciptakan kolaborasi yang sebelumnya tidak dapat dicapai. Yang ketiga yaitu menghemat biaya operasional. Aplikasi ERP juga membantu perusahaan dalam menghemat biaya operasional karena sebagian besar aktivitas operasional itu diotomatiskan.
Jadi berbagai macam gangguan, kendala, kerusakan itu dapat diantisipasi dengan baik. Pekerjaan-pekerjaan yang kompleks juga dapat diselesaikan dengan lebih cepat. Pengerjaan waktunya dapat dikurangi. Perusahaan juga dapat mengurangi biaya pengeluaran untuk tenaga kerja karena ERP sendiri dapat mencangkup semuanya, sehingga menghemat biaya operasional dari perusahaan tersebut. Yang keempat yaitu meningkatkan keamanan data. ERP memiliki firewall dan kontrol pembatas untuk mencegah terjadinya pelanggaran data. Semua data yang disimpan dalam pusat itu hanya dapat diakses oleh orang-orang tertentu saja yang memiliki akses terhadap data tersebut. Admin dari software ERP dari perusahaan itu sendiri dapat mengelola data perusahaan tersebut dan memberi akses kepada siapa saja yang boleh mengakses data tersebut. Seperti manajer HR itu menyembunyikan data-data penting, data-data sementara karyawan yang tidak boleh, dan gaji karyawan tersebut yang tidak boleh dilihat oleh yang lain. Maka hanya HR-nya saja yang hanya boleh melihat data tersebut. Admin sendiri juga bisa memberhentikan mengakses data yang tidak diperbolehkan. Jadi admin bisa memberikan dan bisa memberhentikan akses kepada data yang menurut admin itu sendiri tidak boleh untuk diakses oleh yang lain. Dan yang terakhir, membuat perkiraan bisnis yang akurat. Salah satu hal yang paling krusial bagi kemajuan bisnis adalah perkiraan atau forecast yang tepat. Pemangku kepentingan dalam perusahaan bergantung dalam laporan pembuatan perkiraan yang pada akhirnya akan memengaruhi keputusan yang akan diambil. Oleh karena itu, penting bagi bisnis untuk mendapatkan laporan data secara real time, lengkap, dan konsisten. Fitur-fitur ini dengan mudah didapatkan dengan menggunakan ERP. Laporan dalam sistem ERP menggunakan filter dan analitik canggih yang bisa menyaring ketidakkonsistenan data. Sistem ini juga memastikan bahwa data yang diperoleh dihasilkan pada waktu yang sebenar-benarnya, sehingga data yang dihasilkan itu akurat dan bukan data duplikat. Sekarang kita akan lanjut ke waktu yang tepat untuk menggunakan ERP. Setiap bisnis atau perusahaan pada suatu waktu pasti akan membutuhkan sistem seperti ERP ini. Namun kita tidak tahu kapan kita akan membutuhkannya. Ada banyak poin yang bisa disebutkan, namun kita akan fokus ke 7 poin ini dulu. Yaitu, yang pertama, staf Anda menghabiskan terlalu banyak waktu untuk mengerjakan tugas secara manual. Padahal tugas tersebut semestinya sudah dapat dilakukan secara otomatis. Yang kedua, tidak adanya akses cepat dan mudah ke data yang Anda butuhkan untuk mengambil keputusan bisnis. Lalu yang ketiga, adanya kerjasama dengan berbagai vendor atau supplier dari berbagai wilayah. Selanjutnya yaitu pemilik bisnis kesusahan dalam memonitoring inventaris setiap harinya. Kemudian, karyawan memiliki kesulitan dalam berbagi informasi kepada satu sama lain. Keenam, sulitnya mengakses data dan informasi bisnis penting pada saat berada di luar kantor. Dan yang terakhir, seringkali terlambat dalam mengatasi masalah bisnis dikarenakan data yang dihasilkan kurang cepat keluarnya. Selanjutnya yaitu modul-modul umum yang sering ada dalam ERP. Jika kita telah memiliki sebuah ERP,
Maka biasanya ERP tersebut memiliki modul-modul umum seperti berikut. Yang pertama yaitu accounting. Sistem accounting sendiri berfungsi untuk mengurus keluar masuknya keuangan dalam suatu perusahaan. Modul ini biasanya membantu perusahaan menangani transaksi akuntansi seperti pengeluaran, neraca, buku besar, rekonsiliasi bank, penganggaran, manajemen pajak, dan yang lain-lain. Biasanya accounting ini menyediakan laporan keuangan perusahaan. Dan yang kedua, CRM atau Customer Relationship Management. CRM sendiri membantu meningkatkan kinerja penjualan melalui layanan pelanggan yang lebih baik dan membangun hubungan yang sehat dengan pelanggan. Modul ini membantu perusahaan mengelola dan melacak informasi prospek dan pelanggan seperti riwayat komunikasi, panggilan, pertemuan, data transaksi yang mereka lakukan, durasi kontrak, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu HRM atau Human Resource Management. HRM sendiri membantu meningkatkan efisiensi departemen sumber daya alam dan HR dalam perusahaan. Modul ini membantu mengelola informasi karyawan seperti penilaian kinerja, deskripsi pekerjaan, keterampilan, kehadiran, cuti, dan lain-lain. Dan yang keempat yaitu sales atau penjualan. Modul ini biasanya membantu menangani alur kerja penjualan dalam perusahaan seperti laporan penjualan dan proposal penawaran, sales order, dan faktur. Sistem modul penjualan ini dapat diintegrasikan dengan sistem CRM, akuntansi, dan inventaris untuk mendorong lebih banyaknya penjualan dengan data yang lebih akurat dan perkiraan penjualan di masa mendatang. Yang kelima yaitu inventaris atau inventory. Inventory berguna untuk melacak dan mengelola stok barang di perusahaan, di dalam gudang perusahaan, termasuk memantau tingkat persediaan, penjadwalan pengisian ulang, melakukan forecasting, dan membuat laporan inventaris. Biasanya, sistem ERP yang bagus memiliki integrasi modul dengan menggunakan barcode atau SKU scanner. Yang keenam yaitu purchasing atau pembelian. Modul ini mengelola proses yang terlibat dalam pengadaan barang, yang termasuk seperti daftar supplier, permintaan dan analisis penawaran, purchase order, good receipt note, dan pembaruan stok. Modul ini dapat diimplementasikan dengan modul inventaris untuk manajemen pengadaan stok barang yang lebih optimal lagi. Dan yang terakhir yaitu manufacturing atau manufaktur. Modul ini biasanya meningkatkan efisiensi dalam proses manufaktur dalam suatu bisnis, seperti perencanaan produk, material routing, pemantauan produksi harian, dan pemantauan bills of material. Biasanya sistem ERP yang bagus memiliki modul manufaktur yang mengintegrasikan barcode atau RFID scanner untuk barang. Baru yang terakhir, kita akan membahas faktor yang harus ditentukan dalam memilih ERP. Banyak sekali faktor-faktor yang mendukung Anda dalam perusahaan untuk menggunakan suatu ERP. Namun kita sendiri harus melihat dulu situasi dari perusahaan agar memilih ERP yang tepat. Ini saya ada 6 poin penting yang bisa digunakan untuk digunakan sebagai faktor yang ditentukan dalam memilih ERP. Yang pertama yaitu kebutuhan bisnis Anda. Setiap perusahaan pastilah memiliki kebutuhan bisnis yang berbeda-beda. Perbedaan bisnis ini dapat menjadi acuan dalam perbedaan software ERP yang digunakan. Kita melihat dulu tantangan bisnis apa yang kita hadapi dan solusinya apa, dan kita lihat ERP yang ingin kita pilih apakah ERP itu menawarkan solusinya apakah tidak. Yang kedua yaitu pengalaman vendor. Mencari tahu dulu informasi mengenai vendor ERP Anda. Pengalaman mereka apa saja dalam menyediakan solusi ERP
dalam strategi bisnis suatu perusahaan. Siapa saja perusahaan yang telah menjadi kliennya mereka, apa saja industrinya mereka, berapa lama vendor ERP tersebut telah beroperasi. Meminta testimonial itu sangatlah penting. Atau kalau perlu kita tanyakan langsung kepada klien mereka bagaimana opini mereka terhadap ERP tersebut. Yang ketiga yaitu dukungan dari vendor. Ketika Anda mewakili perusahaan Anda untuk berbicara dengan vendor atau perusahaan ERP, Anda jangan lupa untuk menanyakan support atau dukungan apa saja yang mereka berikan. Supportnya ini seperti misalnya analisis kebutuhan, perencanaan proyek, implementasi, konfigurasi, pelatihan dan pendampingan, hingga pasca implementasi atau post implementation. Pastikan bahwa vendor yang kita hubungi ini dapat membantu kita mengimplementasikan ERP ke dalam perusahaan kita dengan mudah tanpa menimbulkan suatu masalah. Yang keempat yaitu kemudahan integrasi dan kustomisasi. Banyak sekali ERP di luar sana yang menawarkan kustomisasi dalam software mereka untuk menyesuaikan kebutuhan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Misalnya kita masih awal-awal belum terlalu banyak memerlukan integrasi, kita cukup mengeluarkan integrasinya dulu. Namun jika kita perlu ke depannya, kita dapat menambahkan integrasi itu kembali untuk mengurangi biaya tersebut. Yang kelima yaitu proses implementasi. Faktor ini adalah salah satu faktor pertimbangan yang sangat penting saat memilih aplikasi ERP. Kita harus mengetahui dulu berapa lama durasi implementasi dari aplikasi ERP ini. Semakin lama software ERP tersebut diimplementasi, semakin lama juga proses bisnis akan berjalan. Biasanya sistem ERP berbasis sistem cloud atau yang langsung terkoneksi dengan internet itu memiliki implementasi yang lebih cepat dibanding dengan ERP konvensional yang harus memiliki satu buah komputer yang berjalan untuk menjalankan ERP tersebut. Jadi harus dipikirkan dengan baik ERP apa yang ingin kita gunakan dan berapa lama waktu implementasi ERP tersebut. Dan yang terakhir yaitu perhitungan anggaran sesuai dengan kebutuhan. ERP sendiri menawarkan berbagai macam fitur dan integrasi yang digunakan oleh perusahaan. Namun kita sendiri harus menyesuaikan dengan biaya dari perusahaan kita. Apakah kita memerlukan ERP yang biayanya lebih murah namun memiliki implementasi yang lama, atau kita dapat menggunakan ERP yang cukup besar namun mengeluarkan biaya yang cukup banyak juga tetapi implementasinya langsung jalan. itu semua harus diperhitungkan terlebih dahulu dengan apa saja fitur yang kita perlukan sebelum melakukan implementasi ke perusahaan, agar perusahaan tersebut tidak mendapatkan beban terhadap biaya penggunaan ERP karena ERP tersebut kurang atau melebihi dari apa yang diperlukan. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada banyak kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.